Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bang Sabta dan Bang Mirja selaku asisten dosen pada mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 A1 dengan saya Dela Susilawati selaku moderator pada presentasi kali ini dan dibersamai oleh rekan-rekan saya ada Bintang April Rahman, Diva Monila, Gina Algani, Miaja Salsabila, dan Said Asori selaku presentator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi mengenai identifikasi potensi bahaya di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor adalah suatu konservasi dan penelitian botani yang berfungsi juga sebagai wisata alam yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Lanjut kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh Meaza mengenai deteksi bahaya dan pengelolaan risiko. Dipersilakan. Yang pertama ada deteksi bahaya dan pengelolaan resiko yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahaya, yaitu semua sumber, situasi, maupun aktivitas atau tindakan yang dapat berpotensi mencederai kinerja atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada resiko atau tingkatan kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan dua kemungkinan, yaitu seberapa sering, frekuensinya, dan seberapa parah. Selanjutnya ada insiden, yaitu kejadian tak terduga yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan berpotensi membuat cedera atau kerugian lainnya. Insiden juga biasa disebut hampir celaka atau near miss. Sedangkan eksiden adalah kejadian tak terduga yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan telah mencederai pekerja serta kerugian lainnya. Jadi insiden adalah kegiatan yang berpotensi, sedangkan eksiden adalah yang sudah terjadi. Baik, terima kasih kepada Meaja. Materi selanjutnya mengenai bahaya biologi akan disampaikan oleh Gina. Dipersilakan. Baik, terima kasih Della sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan bahaya biologi. Yang pertama, ada gigitan semut api. Seperti yang kita ketahui, Kebun Raya Bogor merupakan kawasan konservasi yang didominasi dengan tumbuhan-tumbuhan seperti pepohonan dan lainnya. Tentu di sana banyak potensi dari bahaya biologi. Yang pertama itu ada gigitan semut api. Dampaknya apabila tergigit oleh semut api adalah menyebabkan kemerahan, gatal yang hebat, sensasi yang terbakar, bental atau lepuh berisi cairan. Namun ada juga cara untuk mencegahnya, yaitu bisa menjaga kebersihan area. Terus menghindari duduk atau berjalan di dekat sarang semut. Dan yang terakhir itu menggunakan pakaian yang tertutup saat beraktivitas di area berisiko. Selanjutnya yang kedua ada jamur payung maut. Jamur ini kita bisa temukan di kondisi-kondisi yang lembab atau di batang-batang pohon. Jamur ini akan menyebabkan dampak serius apabila kita tidak sengaja memakannya. Dampaknya itu bisa menyebabkan keracunan yang serius, iritasi, gangguan pencernaan, bahkan kerusakan organ vital seperti hati dan ginjal ataupun kematian. Namun pencegahan itu bisa dilakukan edukasi bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh mengambil seperti jamur payung maut ini dan melalui pengawasan yang ketat. Yang ketiga ada patokan ular. Dampaknya itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan, pembengkakan, kelumpuhan otot, bahkan hingga kematian. Namun pencegahannya bisa dengan cara meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di Kebun Raya Bogor, menggunakan alat pelindung diri, membawa tongkat untuk menyingkirkan semak sebelum melangkah. Baik, terima kasih kepada Gina. Materi selanjutnya mengenai bahaya fisik, bahaya kimia, dan tekanan akan disampaikan oleh Diva Monila. Dipersilakan. Baik, terima kasih Delat. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan HP soalnya di laptopnya nggak bisa mikrofonnya. Baik, bahaya fisik yaitu bahaya fisik yaitu
pohon-pohon dan ranting tumbang. Dampaknya berdampak korban korban jiwa dan luka-luka, kerusakan koleksi tanaman, gangguan terhadap ekosistem konservasi. Selanjutnya, pencegahannya bisa pemeriksaan rutin kesehatan pohon, pemangkasan atau penebangan pohon yang berisiko, pemasangan spanduk peringatan, penandaan zona rawan, menyiagakan petugas keamanan di seluruh area. Selanjutnya, bahaya kimia penggunaan pestisida dapat berdampak pencemaran tanah, air, dan udara akibat residu yang sulit terurai, iritasi kulit, dan gangguan pernafasan. Pencegahannya dapat menerapkan teknik pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, pemantauan rutin, rotasi tanaman, pemanfaatan musuh alami, dan penggunaan bahan organik. Lanjut. Bahaya tekanan sinar matahari dapat berdampak kulit belang, iritasi, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan pencegahannya dapat menggunakan tabir surya minimal SPF 30, mengenakan pakaian tertutup, mengurangi waktu di bawah sinar matahari pada jam-jam puncak, mencari tempat teduh, dan menjaga asupan cairan tubuh. Baik, terima kasih kepada Dipa. Selanjutnya, materi mengenai bahaya kelistrikan dan bahaya mekanik akan disampaikan oleh Said. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dela atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Bang, saya terdapat kendala soal kelistrikan karena di sini sedang mati lampu dan juga terjadi konsleting. Di sini harap dimaklumin. Baik, kita lanjut ke materi tentang bahaya kelistrikan. Apa saja sih dampak daripada bahaya kelistrikan ini? Yang pertama adalah sengatan listrik, kemudian luka bakar serius yang bisa mengancam nyawa, kemudian yang terakhir adalah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pengunjung dan juga para staf di Kebun Raya Bogor. Nah, adapun antisipasi dan juga pencegahan yang dapat kita lakukan, yakni yang pertama memeriksa instalasi secara berkala, kemudian pergantian kabel, juga peralatan yang telah usang ataupun rusak, kemudian dapat memasang penutup pelindung pada kabel, dan yang terakhir adalah pelatihan keselamatan kerja bagi para petugas. Baik, selanjutnya di sini terdapat bahaya mekanik. Apa saja sih bahaya mekanik itu dan dampaknya? Di sini dampak daripada bahaya mekanik ini yakni pengunjung ataupun staf yang berada di Kebun Raya Bogor ini dapat terpapar resiko terjepit dan juga tertabrak serta dapat terpotong oleh alat ataupun mesin. Selanjutnya adalah pencegahan. Bagaimana sih cara pencegahan kita? Yang pertama adalah menerapkan SOP kerja yang ketat, kemudian dapat memberi pelatihan kepada para operator, serta memasang rambu-rambu ataupun papan-papan interpretasi tentang peringatan di sekitar area kerja. Dan yang terakhir adalah pengawasan langsung saat alat digunakan. Baik, terima kasih kepada Said. Selanjutnya, materi mengenai bahaya gerakan dan gravitasi akan disampaikan oleh Dinda. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada bahaya gerakan. Di Kebun Raya Bogor, pengunjung sering sekali melintasi jalur yang licin, berbatu, atau tertutup daun, terutama saat musim hujan. Bahaya gerakan ini bisa mengakibatkan luka ringan, seperti patah tulang, atau cedera kepala. Di sini juga ada beberapa cara mencegah dari kecelakaan tersebut. Seperti pengunjung disarankan untuk menggunakan alas kaki yang sesuai dan selalu berhati-hati, terutama di jalur yang menurun atau tertutup dedaunan. Lalu selanjutnya ada bahaya gravitasi. Selain bahaya dari permukaan jalan, Kebun Raya Bogor juga memiliki potensi bahaya dari bahaya gravitasi, yaitu dahan atau buah yang bisa jatuh dari pohon tua atau besar. Dampaknya ini bisa berupa luka-luka atau tertusuk benda tajam. Nah, untuk mengurangi risiko ini, pihak pengelola Kebun Raya rutin melakukan pemangkasan cabang berat, memasang tanda peringatan, peringatan di area rawan, membatasi akses saat cuaca ekstrim, serta memantau kesehatan pohon dengan alat khusus.
Pengunjung juga diimbau untuk memperlihatkan rambu-rambu dan hindari duduk atau berteduh terlalu lama di bawah pohon. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi mengenai identifikasi potensi bahaya di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai identifikasi potensi sumber bahaya di Kebun Raya Bogor, yaitu dari hasil observasi ditemukan berbagai macam potensi bahaya di Kebun Raya Bogor, yang mana potensi bahaya ini sebagian besar bersumber dari alam dan perawatan, aktivitas perawatan. Akan tetapi tetap bisa membahayakan pengunjung serta petugas jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu perlu dan penting adanya pengelolaan keselamatan agar pengunjung tetap dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.